angkatan laut tuh, jadi kadang-kadang suka ngisi di kantornya, kadang-kadang di kantor Ah, gitu. Tapi aku orangnya tidak memfokuskan ke nyanyi sih kak. Cuman mungkin nanti insya Allah kalau misalnya emang ada kesempatan untuk nyanyi lagi, insya Allah nyanyi deh gitu. oke, tapi kalau kamu mesti milih nih ya, kan kamu sekarang udah mulai dihukum ya, nanti mungkin mau menjadi pengacara, lawyer, atau mungkin pakarnya mengenai kasus-kasus berkaitan dengan pencemaran nama baik misalnya. Jadi ini profesionalnya nih udah ada, terus masih Amin. suka ngisi-ngisi acara, masih suka nyanyi, apakah akan menambahkan lagi berdakwah misalnya? Apa yang ada di rencana besar seorang Nabila ke depan? Apa ya kak ya? Em, ditanya tentang dakwah, ya juga jadi kepikiran loh kak aku. Iya loh, why not? Tapi mungkin ilmuku masih, aduh kak, ilmuku masih belum ada apa-apanya, masih terus belajar. Kayaknya aku malah lebih baik berguru ya kak. Tapi mungkin Semoga ya. kak, waktu pertama kali pakai hijab tuh ditawarin untuk mengisi, jadi acaranya ustazah waktu itu. Tapi aku jadi motivator gitu kak, motivator karena menceritakan pengalamanku setelah berhijab gitu. Pernah Hmm. juga sih. Oh, tapi bukan aku berdakwah sih ya. Masih Tidak. masih sharing ya, sharing ya. Iya. Tapi kalau ditanya soal impian ke depan, yang pasti insya Allah pengen fokus balik ke entertain lagi nih, entah itu mungkin syuting film atau kalau misalnya ada yang ceritanya cocok sama Nabila yang dengan aku yang sekarang ya insya Allah mungkin mau gitu ya, atau mungkin web series atau sinetron gitu ya. Tapi kalau untuk pendidikannya pengen juga ada impian juga, insya Allah pengen lanjutin lagi sekolah S2 kak, gitu. Karena Oke. kan tidak, Waduh. jadi kita tetap harus pendidikannya jalan gitu. Makanya nanti kalau mendapatkan pasangan harus pasangan yang penuh pengertian ya, yang harus kesabarannya seluas samudra karena nanti akan memiliki seorang istri yang multi talenta dan banyak sekali acaranya. Eh, tapi aku mau ini dong, aku mau sedikit flashback lagi ke zaman ketika kamu JKT48 kan. Ini kan maksud aku adalah bagian dari hidup kamu juga. Sedikit Ya, aja mengingat, karena kan tadi kamu mengatakan ada rindu juga kan untuk perform. Nah, kalau JKT48 itu kan gak cuman nyanyi, tapi as a whole showcase kan. Dengan iya. joget dan segala macam. Cerita sedikit dong kalau lagi tampil itu latihan fisiknya kayak gimana sih? Aku ngeliatnya kayaknya berapa kalori yang kebakar ya kalau mereka sekali manggung tuh. Sampai kayaknya aja tuh aku ya jujur kak, kalau misalnya mau tampil itu aku biasanya udah nggak makan karena udah fokusnya kayak aduh gimana ya deg-degan mau tampil, jadi kita kayak nggak jadi karena nggak makan. Makan sih cuman jadi kayak nggak nafsu gitu loh kak. Tapi kalau ditanya soal persiapannya apa, jadi sebelum kita show, mungkin show di teater dulu kali ya. Kalau di teater tuh kita latihan, ada latihannya tuh kayak eh, workout kecil gitu ya, workout sebelum kita show. Terus kita coba run through tuh kita mencoba lagu dari 1 sampai 16. Habis itu Mhm. kita juga latihan vokal gitu. Paling gitu sih kak kalau persiapannya. Tapi yang paling persiapannya paling mantep banget itu ketika kita mau konser. Kalau konser kan karena lagunya lebih banyak dan stage-nya juga lebih besar. Jadi kita juga harus mempersiapkannya tuh dari pagi banget walaupun konsernya mungkin malam. Tapi kita dari jam 7 pagi tuh udah standby gitu, latihan. Ini yang orang-orang pada nggak tahu ya, disangkanya ya cuma segitu keluar selesai gitu ya, mereka tampil perform 1 jam sampai dengan dua jam misalnya, padahal ternyata seharian penuh persiapannya, belum lagi bulan-bulan yang ke belakang. Nah, ini aku ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab ya. Ini ada dari Rilin 13. Nabila ada rencana book bersama Gen 1 nggak? Sama Gen 1 nggak? Kalau ditanya bukber, aduh belum ada omongan sih kak. Tapi nanti insya Allah kalau misalnya emang ada waktu luang, insya Allah ya pasti ikut-ikut aja sih kalau aku. Tapi kalian masih ada kayak masih ada grupnya nggak sih, WhatsApp grup atau apa? Atau kamu dari teman-teman kamu di grup itu yang masih sering komunikasi sama siapa aja? Masih sama semuanya sih, masih sih kak. Kayak kadang-kadang aku juga masih sering kontak-kontakan sama yang, maksudnya ketika nggak di dalam grup itu juga kita kontak-kontakan gitu sama Kak Melody, sama Baby, sama Sania segala macem, Kak Kila, semuanya masih masih ngobrol-ngobrol juga gitu ya. Tapi kan mungkin kalau untuk ketemu udah nggak bisa tiap hari kayak dulu karena udah ada yang berkeluarga, ada yang punya anak gitu kan. Iya Gitu. loh. Aku seneng banget kalau misalnya ngeliatin dari adik-adik dari JKT48 ini kan ya, kalau lagi ngeberitain mereka masing-masing sudah dengan kehidupannya, ya kan, ada yang berkeluarga, ada yang baru menikah, ada yang hijrah, ada yang lagi ngurusin babynya. Jadi semuanya memang memiliki kesibukan. Nah, ini terkait kesibukan kamu satu lagi dari Desi Ratnasari 23. Nabila mau lanjut S2 tahun ini nggak? Dan rencana kuliahnya S2 di mana?
Apakah ada rencana mau keluar negeri mungkin atau mau di Indonesia aja? Eh, Mungkin lihat dulu ya Kak. Kalau misalnya aku S2-nya mungkin kaitannya dengan notaris, mungkin ya di Indonesia ya. Tapi Hmm. mungkin tergantung juga sih Kak. Aku tuh anaknya tuh kayak pengen kuliah di luar negeri, tapi sebenarnya tapi tuh takut. Takut jauh dari papa mama gitu. Takut tiba-tiba harus Oh. tiba-tiba pengen pulang, aduh gitu-gitu. Jadi aku perlu pikiran dengan matang sih Kak. Dan kalau ditanya pengen kuliahnya tahun depan apa tahun ini, insya Allah sih pengennya tahun depan sih Kak. Gitu. Jadi kalau tahun ini fokus sama entertain dulu aja deh, gitu istirahat dulu lah gitu. Oke, itu ada pertanyaan lagi tuh. Kapan main film lagi? Kapan main film lagi ya? Aduh, agak repot juga ya Kak ditanya soal itu ya. Karena kan sekarang juga masih pandemi gini, aku nggak tahu sih kalau untuk syuting film ya masih jalan atau enggak ya Kak ya. Karena kan kayak yang aku tahu juga syuting film tuh udah lama. Udah aku terakhir syuting tuh tahun berapa ya? 18 kalau nggak salah sih Kak. Habis itu udah nggak syuting-syuting lagi ya. Insya Allah nanti kok ada syuting yang berkaitan dengan aku yang sekarang nih udah berhijab ya insya Allah ya kayak mau sih. Karena kan kalau yang dulu filmku kan lebih kayak adegannya yang horor ya. Nggak agak kayak sekarang gitu kan ya. Horor terus ada yang misalnya lebih action banget lah gitu kan. Pokoknya tinggal nunggu tawaran yang pas banget dan tunggu tanggal mainnya ya. Eh, Iya. graduation kapan? Ini graduation S1 ya, bukan graduation yang lain-lain ya. Graduationnya kapan nih untuk yang S1-nya? Kan baru skripsi tadi. Eh, Sidangnya udah kemarin Februari tanggal 14 dan nanti mungkin insya Allah Juni akan wisudanya kan. Udah Offline, siapin baju dong. jadi wisudanya offline Kak. Aku senang Oh, banget. oh, Kan offline, aku pikir online. Aduh, pasti senang banget karena kebayang sih ya, kayak even anak aku aja yang masih sekolah kan, yang SD pun kan juga kalau naik kelas gitu kan ada ininya ya. Kayaknya sedih banget gitu loh, mereka cuma secara online, ini offline ya. Ya semoga semakin kesini akan semakin lancar ya, kita bisa perform lagi, kamu bisa nyanyi juga kita undang ke Insert Live tuh, bisa nyanyi amin. juga di situ. Tapi ini sepertinya ada satu pertanyaan yang belum terjawab nih dan para insertizen juga pada nanya, pacarnya siapa sekarang? Pacarnya siapa? Aku sekarang gak ada. Emang dari kemarin gak ada sih ya. Aku sekarang lebih fokus sama lagi pengen fokus sama karir aja sih Kak, sama pendidikan gitu. Maksudnya aku tidak menutup diriku untuk berteman sama siapapun gitu, sama siapapun aku ya maksudnya open ya. Misalnya open open tuh dalam artian ya terbuka aja gitu. Misalnya untuk ngobrol mungkin ya. Tapi untuk menjalin suatu hubungan kalau misalnya cuma sekedar pacaran mungkin aku nggak mau ya kayak mungkin kan lebih baik ya komitmen untuk yang menuju serius aja lah gitu kalau aku sih gitu Eh, sih. ini kenapa ada yang bilang nih dari Sisil, Sisil, loh yang kemarin itu siapa? Coba lebih spesifik yang kemarin yang gimana ya? Mungkin ada yang melihat kamu lagi bersama siapa? Yang kemarin siapa Kak? Gak tahu. Yang sempat ada nggak tuh masuk-masuk di social media? Atau tertutup rapat? Atau emang beneran nggak ada? Belum ada. Nggak ada Kak. Gak apa-apa, tapi Insertizen kan tadi Nabila mengatakan kan ya, tuh disebut tuh namanya, Herjunot Ali. Kak Junot ya ampun. Karena aku sama Kak Junot kan dari dulu emang selalu keep in touch ya satu sama lain ya apalagi kan mungkin pernah kerja bareng kan dan kemarin alhamdulillah ketemu lagi ngobrol-ngobrol ya ya udah misalnya kayak ya cuman ketemu aja sih gitu ngobrol-ngobrol silaturahmi lah. Aduh Nabila, aku pengen ketawa deh baca komen-komen ini, kan banyak banget pengagum kamu nih. Ini Airpras mengatakan yang gayung kamar mandinya masih bentuk love, mundur kawan. Emang kenapa kalau bentuk love? Lucu tahu yang bentuk love, apalagi yang warnanya pink. Masuk Pak Eko, masih ada peluang. Oke, Nabila mungkin terakhir bisa sedikit membagikan juga dengan tips kecantikannya. Karena kan gak cuma cowok-cowok aja yang ada di sini. Apa yang membuat kamu, dan jangan bilang air wudhu ya, sesuatu yang bisa diaplikasikan oleh semua dari kita yang menyaksikan saat ini. Tapi mungkin air wudhu juga mempan juga sih kayak cantik gimana nih kak maksudnya cantik untuk menjaga tampil Kamu, penampilan kamu dan stamina kamu. yang pasti tidur yang cukup sih kak ya aku juga kadang kalau tidur tuh masih kurang sih kak maksudnya kadang masih
yang jam tidur tuh masih kurang teratur ya, tapi yang paling penting tuh hati Kak. Yang paling penting tuh hati gitu ya. Kalau ketika hati kita tuh bersih, hati kita nggak ada iri, dengki gitu ya. Kita maksudnya harus bisa ikhlas setiap hari menjalani dengan senyuman tuh insya Allah auranya tuh terpancar sendiri gitu. Malahan Aduh, alhamdulillah. kita udah make up secantik apapun make upnya, setebal apapun foundationnya gitu ya. Even kita tidak make up pun yang ibaratnya natural banget, kalau hati kita misalnya hari ini lagi benci sama seseorang, kita lagi marah, emosi, kita iri, itu malah nggak ada auranya. Nantinya malah membuat kecantikan kita luntur gitu sih Kak. Menurut aku sih Setuju. hati sih Kak. Paling penting gitu. Dan Dan kita akan keluar inner beauty sendiri gitu kan. Dan itulah mengapa kamu banyak banget fansnya. Karena memang dari innernya kelihatan banget. Dan juga dari innernya nggak nutup-nutupin. Ngaku kok, aku nih orangnya cablak. Aku nih orangnya juga kadang-kadang cuawaan dan segala macem ya. Semoga Nabila tetap menjadi diri Nabila apa adanya. Tapi tentunya dalam versi yang semakin hari semakin baik ya. Boleh ini dulu mungkin boleh menyapa sekaligus pamit sama semua yang udah rame menemani kamu di sini yang akan berbuka puasa dalam ya beberapa waktu lagi lah. Iya, buat teman-teman semuanya, mungkin di sini ada Nabila Holik juga atau teman-teman yang udah support Nabila dari lama juga, atau ada fans karena dia juga nih di sini nontonin aku. Aku jadi terima kasih. Fans, fans aku semuanya lagi di depan TV nih, lagi nunggu dibikinin takjil nih. Bukber bareng ya Kak ya sama fans ya. Ah, Makasih banyak udah nemenin aku juga ngobrol sama Kanadia, udah ngasih pertanyaan juga buat aku. Semoga ada manfaatnya juga kalian apa namanya mendengarkan omongan Nabila nih kayak obrolan kita. Terima kasih, pokoknya semangat bentar lagi buka puasanya, tahan-tahan, jangan batal. Dan kalau bisa Yeay. Terima kasih banyak ya Nabila ya. Selamat boleh kembali lagi persiapan untuk berbuka untuk bersama keluarga berbuka dan salam hangat juga buat yang ada di rumah ya. makasih banyak Kanadia, makasih. Bye teman-teman. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, seneng banget ya ngobrol sama Nabila. Aku biasanya juga